Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran fisika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang materi pengukuran. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kahfi. Selalu terapkan protokol kesehatan, lakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pengukuran itu apa sih? Pengukuran sering diartikan kegiatan membandingkan nilai besaran fisis yang dimiliki benda dengan nilai besaran fisis alat ukur yang sesuai. Besaran fisis yang dimiliki benda, contohnya yaitu tinggi anak kecil yang diukur dengan alat ukur yaitu meteran. Pengukuran apa saja yang akan kita pelajari? Ada pengukuran panjang, massa, waktu, suhu, dan pengukuran kuat arus listrik. Yang kita pelajari sekarang yaitu pengukuran panjang. Apa alat ukur yang digunakan untuk pengukuran panjang? Ada mistar atau penggaris, ada jangka sorong, dan ada mikrometer sekrup. Bagaimana cara menggunakan mistar? Mistar sering digunakan untuk mengukur panjang benda padat. Ini adalah gambar mistar. Memiliki skala terkecil 1 mm. 1 mm adalah jarak antar garis yang berdekatan. Ketelitian pengukuran mistar yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Pada saat melakukan pengukuran dengan mistar, arah pandangan harus tegak lurus dengan skala pada mistar dan benda yang diukur. Perhatikan contoh soal pengukuran benda menggunakan mistar. Berapakah hasil pengukuran panjang benda berikut? Hasil pengukurannya menggunakan nilai pasti dan nilai ketidakpastian. Nilai ketidakpastian itu didapat dari setengah kali 0,1 cm atau 0,05 cm. Kita perhatikan ujung benda ada di angka 0 pada penggaris. Kalau kita lihat pada ujung benda ini skalanya yaitu 6,1, 6,2, 6,3. Tapi lebih ya. Berarti 6,3 lebih nih. Nah, yang mendekatinya ke 6,4. Maka kita bisa menuliskannya adalah 6,4 plus minus nilai ketidakpastiannya yaitu 0,05 cm ya. Perhatikan untuk yang nomor 2, berapakah panjang pensil yang diukur menggunakan mistar? Pensil ini dimulai dari angka 2 pada penggaris. Maka untuk menuliskan hasil pengukurannya dimulai dari ujung pensil sebelah sini sampai ke ujung pensil yang ini ya. Berapa hasil pengukurannya? Maka hasil pengukurannya 3 cm ya. Berarti dimulai dari 1 cm, 2 cm, 3 cm ya. Jadi menuliskannya adalah 30 mm kalau gunakan mm, tapi kalau menggunakan cm yaitu 3,0 cm. Atau kalau ditulis dengan angka ketidakpastiannya yaitu 3,0 plus minus 0,05 cm. Berikutnya kita ke jangka sorong. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Jangka sorong sering digunakan untuk mengukur diameter sebuah benda. Skala terkecil yang dimiliki jangka sorong yaitu lebih teliti lagi dari mistar. Kalau mistar skala terkecilnya adalah 1 mm, kalau jangka sorong skala terkecilnya yaitu 0,1 mm. Batas ketelitian atau ketelitian pengukuran jangka sorong yaitu setengah dari nilai skala terkecil jangka sorong. Berarti setengah dikali 0,1 mm yaitu 0,05 mm atau 0,005 cm. Jangka sorong penemunya adalah Pierre Vernier, seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis. Perhatikan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada rahang luar. Ini untuk mengukur diameter luar benda. Yang nomor 2 yaitu rahang dalam, mengukur diameter dalam suatu benda. Yang nomor 3 ini ada bagian pemeriksaan kedalaman, yaitu mengukur kedalaman lubang. Yang keempat ada skala utama. Ini yang harus kalian perhatikan ya. Jadi skala utama ini ada di sini ya, di bagian nomor 4 nih. Dalam satuan centimeter disebut juga sebagai rahang tetap. Yang nomor 5 ini di atasnya masih skala utama tapi dalam satuan inci. Nah, yang bagian ini disebut sebagai skala nonius, disebut juga sebagai skala Vernier. Satuannya milimeter, disebut juga sebagai rahang geser ya, karena bisa digeser ke kiri atau digeser ke kanan. Yang ke-8
alat penahan untuk menahan pergeseran. Perhatikan contoh soal pengukuran benda menggunakan jangka sorong. Berapakah hasil pengukuran diameter luar benda berikut? Kita perbesar, kita mendapatkan dua skala, ada skala utama dan skala nonius. Nanti untuk menuliskan hasil pengukuran, yaitu sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 cm. Nah, 0,01 cm ini adalah nilai skala terkecil dari jangka sorong. Kita perhatikan, berarti kita cari nih, berapakah nilai skala utamanya. Skala utamanya kita lihat, perhatikan untuk menghitung atau melihat nilai skala utama, jangan sampai melewati angka 0 yang di bagian bawah ya. Berarti batas mengukurnya sampai garis ini, atau sampai sebelum 0 di bawah. Berarti di sini 2,1, 2,2. Nah, skala utamanya adalah 2,2 cm, atau kalau dalam milimeter berarti 22 mm. Nah, kita gunakan saja di sini adalah satuannya cm ya, yaitu 2,2 cm. Nah, ini adalah skala utamanya nih. Berikutnya kita lihat untuk skala nonius, berarti kita ke bagian bawah. Lihat bagian bawah untuk skala nonius. Ini ada 10 garis ya. Perhatikan garis yang ada di skala nonius segaris dengan garis yang ada di skala utama. Kalau kita perhatikan di sini nih, antara skala nonius dan skala utama yang segaris adalah angka 1 ini ya. Nah, ini maka angka 1 ini nih yang tepat segaris dengan skala utama disebut sebagai skala nonius. Skala noniusnya yaitu 1. Nah, ini 1 nih ya. Kita masukkan skala utamanya tadi 2,2 ditambah skala noniusnya 1 dikali dengan 0,01. 2,2 ditambah, nah 0,01 dikali 1 kan 0,01. Maka 2,2 ditambah 0,01 cm yaitu 2,21 cm. Tapi kalau kita mau menyertakan nilai ketidakpastian, berarti hasil pengukurannya adalah 2,21 plus minus 0,005 cm. Berikutnya, berapakah hasil pengukuran diameter luar benda berikut? Hasil pengukurannya sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 cm. Berapakah nilai pada skala utamanya? Untuk melihat nilai skala utama, jangan melebihi dari angka 0 pada skala nonius. Berarti batas menghitungnya sampai sini ya. Berapa? Ini ada 2, ada 1 garis berarti 2,1. Nah, di sini tepat di sini yaitu 2,1 cm. Ini adalah skala utamanya. Dan yang kedua, kita perhatikan skala nonius. Mana garis yang di skala nonius bergaris atau segaris dengan skala utama? Ternyata yang segaris adalah yang ini ya. Nah, berapa? Kita lihat dari sini mulainya ya untuk skala nonius 1, 2, 3. Maka skala noniusnya adalah 3. Kita masukkan. Tadi skala utamanya 2,1, skala noniusnya 3. Nah, dikali dulu dengan 0,01. Maka 2,1 ditambah 3 kali 0,01 yaitu 0,03. Maka jawabannya untuk contoh yang kedua ini adalah 2,13 cm. Atau kalau dengan angka ketidakpastian 2,13 plus minus 0,05 cm. Berapakah hasil pengukuran pada contoh berikut? Nah, ini ada cara cepatnya ya. Ketika ada soal seperti ini, kalian perhatikan skala utamanya. Skala utama itu kan dilihat sebelum angka 0 pada skala nonius yang bagian bawah. Berarti di sini nih skala utamanya berapa angkanya? Ini kan 5. 5,1, 5,2, 5,3. Stop sampai di sini nih. Berikutnya kita lihat skala nonius. Cari garis yang berimpit nih antara garis yang ada di skala nonius dengan skala utama. Ini tidak segaris, ini tidak segaris, ini tidak segaris, ini tidak segaris, ini juga tidak ya. Ini tidak, ini tidak, ini tidak ya. Berarti yang segaris yang ini. Nah, berapa angkanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka skala noniusnya 8. Nah, 8 ini dikali 0,01. Ya, cara cepatnya adalah tadi kita dapatkan skala utamanya 5,3, lalu skala noniusnya 8. Langsung ditulis 5,38 cm. Ini contoh berikutnya bisa kita jawab. Skala utamanya ada di, nah, berarti skala utamanya 10. Skala utamanya 10, koma ya. Berikutnya kita perhatikan skala noniusnya mana yang segaris.
Ternyata yang ini berapa? 2 ya, berarti 10,2 cm cara cepatnya. Berikutnya kita ke micrometer skrup. Bagaimana cara menggunakan micrometer skrup? Micrometer skrup sering digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Skala terkecil yang dimiliki micrometer skrup yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Mana yang disebut skala terkecil ada di sini ya. Ini lebih teliti daripada mister dan daripada jangka sorong. Jadi micrometer skrup disebut juga sebagai alat ukur panjang yang paling teliti. Ketelitiannya yaitu mencapai 0,005 mm, yaitu setengah dari nilai skala terkecilnya. Perhatikan bagian-bagian dari micrometer skrup. Yang pertama ada rangka atau bingkai, yang kedua ada poros tetap atau landasan, yang ketiga ada poros gerak, yang keempat ada cincin pengunci, kelima ada roda penghenti atau racket stop. Nah, bagian sini yang harus kita perhatikan. Bagian nomor 6 yaitu skala nonius atau skala putar, terdapat 50 garis. Disebut juga sebagai poros ulir. Perhatikan, ini adalah skala utama dalam satuan milimeter, memiliki skala satuan dan skala tengahan. Disebut juga sebagai poros tetap. Nah, benda biasanya ditaruh di sini ya. Perhatikan contoh soal pengukuran benda menggunakan micrometer skrup. Berapakah hasil pengukuran ketebalan benda yang diukur menggunakan micrometer skrup? Kita perbesar. Nah, biasanya yang perlu diperhatikan adalah dua skala ini ya. Sama seperti jangka sorong, yang diperhatikan adalah skala utama dan skala nonius atau skala putar. Hasil pengukuran juga sama. Cara penulisannya yaitu skala utama ditambah skala putar atau skala nonius dikali 0,01. Tapi dalam satuan milimeter. Jika micrometer skrup, satuannya adalah milimeter. Kalau jangka sorong, satuannya sentimeter ya. Kita perhatikan yang pertama ini ada bagian skala utama. Perhatikan untuk menuliskan angka pada skala utama, yaitu perhatikan angka yang ada di skala utama sebelum garis ini ya. Kalau kita perhatikan di situ ada angka 5, tapi di bawahnya ada garis lagi. Nah, itu berarti angkanya adalah 5,5. Berarti skala utamanya 5,5 mm. Setelah kita skala utama, kita lihat skala putar. Ini skala utama ya, 5,5. Skala putarnya yang bagian sini. Berapakah nilai skala putarnya? Perhatikan garis ini ya. Berarti skala putarnya ada di angka, nah setelah 25, berarti 26. Nah, 26 itu adalah skala putar. Nah, 26 ini nanti kali dengan 0,01 mm. Tadi skala utamanya 5,5, skala putarnya adalah 26 dikali 0,01 mm. Atau 5,5 ditambah 0,26. Yaitu hasilnya 5,76 mm ya. Contoh yang kedua, berapakah hasil pengukuran ketebalan benda yang diukur menggunakan micrometer skrup? Kita lihat skala utamanya berapa. Skala utamanya adalah 4 ya nih. Ini skala utama nih, untuk melihat skala utama ada di sini nih. Sebelum garis merah ini. Sekarang kita lihat skala putar. Bagian sini, perhatikan garis keberapa yang ada di skala putar. Ternyata garis yang tepat dengan skala utama yaitu angka 30 ya. Berarti skala putarnya yaitu 30. Skala utamanya tadi 4, skala putarnya 30 dikali dengan 0,01 mm. 4,0 ditambah 0,30 yaitu 4,30 mm. Berapakah hasil pengukurannya? Skala utamanya berapa nilainya skala utamanya? Yang ini berarti skala utamanya adalah ini 5, 6, di bawahnya ada skala tengahan berarti 6,5 ya untuk skala utamanya. Dan untuk skala putarnya atau noniusnya, ini garis ini nih. Berarti 20 naik ke atas 1, 21. Ya, skala putarnya 21. Berarti kalau dikali dengan 0,01 menjadi 0,21. Jadi hasil pengukurannya adalah 6,5 ditambah 0,21 yaitu 6,71. Berikutnya kita lihat, ini adalah cara cepatnya ya. Jadi bisa langsung kalian praktekkan cara cepatnya, yaitu perhatikan untuk skala utamanya. Berarti dia berhenti di sini. Berarti skala utamanya 1,5 ya. Berikutnya kita lihat skala noniusnya. Nah, ini angka berapa nih? 30, 31, 32, 33. Dikali dengan 0,1 berarti 0,33 ya. Jadi kalau dapat angka 33 berarti 0,33. Lalu kita jumlah. Maka hasilnya adalah 1,83 mm. Berikutnya skala utamanya ini 10, 11. Nah, ada skala tengahan nih. Berarti skala utamanya 11,5.
Berikutnya kita lihat skala putarnya. Ini ada di angka 15 nih ya tuh. Berarti langsung ketika menemukan 15 berarti 0,15 gitu ya. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 11,65 mm. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.